Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada sore hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yankihu az-zani al-majludu illa mithlahu, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa rijaluhu thiqat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah seorang laki-laki penzina yang telah didera menikah kecuali dengan wanita yang sama dengannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan para perawinya thiqah. Hadis ini, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tidak boleh ada seorang wanita beriman menikahi laki-laki penzina, diharamkan, tidak boleh. Atau sebaliknya, seorang laki-laki beriman menikahi seorang wanita penzina, pelacur, maka itu tidak boleh, diharamkan di dalam Islam. Maka itu diharamkan, pernikahan yang diharamkan. Apa dalilnya? Pertama, hadis ini. Yang kedua adalah firman Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nur ayat 24. Allah mengatakan, kata Allah, ayat 3, Allah mengatakan az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, seorang laki-laki penzina tidaklah menikahinya kecuali wanita penzina pula atau wanita yang musyrikah, dan wanita penzina tidaklah menikahi dia kecuali laki-laki penzina atau laki-laki musyrik, dan hal demikian diharamkan bagi orang beriman. Oleh karena itu, kalau ada orang tua menikahkan seorang wanita beriman, dinikahkan dengan laki-laki penzina, apa hukumnya? Tidak boleh, tidak sah nikahnya. Tidak dibenarkan di dalam Islam, diharamkan. Maka nikahnya tidak sah. Kecuali pasangan tersebut bertaubat. Kalau ada seorang laki-laki dia berzina, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau dia bertaubat boleh. Tapi kalau dia tidak bertaubat, maka tidak boleh. Walaupun kejadian itu setelah menikah. Contoh misalnya, ada orang itu nikah, suami istri, ketika dia menikah tidak pernah melakukan perzinahan. Istrinya tidak pernah berzina, suami tidak pernah berzina. Ternyata setelah menikah suaminya berzina. Ya, setelah sekian tahun berjalan rumah tangga 5 tahun, suaminya berzina. Istri tersebut boleh enggak dia bertahan dengan laki-laki penzina? Tidak boleh. Dia harus meminta cerai. Dia harus meminta cerai kalau lakinya tidak bertaubat. Maka tidak boleh seorang wanita beriman terus-terusan di bawah laki-laki penzina. Ustaz, laki ulun kaya, hatta dia kaya. Walaupun dia kaya, dia ngasih saya nafkah tapi dia terus berzina, maka tidak boleh. Dia harus meminta cerai. Kalau laki-laki itu tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertaubat, tidak ada masalah. Sama juga, seorang laki-laki beriman, dia menikah, ternyata istrinya berzina setelah dia menikah, maka wajib dia ceraikan. Kalau sang istri tersebut tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak menjadikan pasangan orang beriman itu seorang penzina.
Makanya subhanallah Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata subhanallah ya, seseorang itu kalau dia orang beriman, wanita beriman, laki-laki baik-baik, maka insya Allah dia mendapatkan pasangan juga beriman. Ya, sebab itu pula kalau wanita itu beriman, maka insya Allah dia akan juga mendapatkan pasangan laki-laki yang beriman. Ustadz, kalau seandainya qadarullah ulun menikah salah memilih pasangan. Ustadz, ulun menikah ternyata pasangan ulun tidak sesuai dengan harapan. Apa yang harus dilakukan? Disinilah pentingnya para ulama sering mengatakan, kalau orang itu keliru di awal atau istrinya sudah berhijrah, suaminya belum berhijrah, atau suaminya berhijrah, istrinya belum berhijrah, apa yang harus dilakukan pasangan tersebut? Banyak-banyak bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena kalau Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasangan Anda akan diperbaiki oleh Allah. Kenapa? Itu janji Allah. Allah tidak akan memasangkan orang beriman itu, orang yang tayyib itu, wanita baik, dia akan dapat pasangan yang baik, laki-laki baik. Laki-laki baik pasti dia akan mendapatkan wanita baik. Maka kalau salah satu pasangan kita itu rusak, tidak baik akhlaknya, tidak bagus akhlaknya, apa yang harus kita lakukan? Kitanya perbaiki diri kita. Kalau kita perbaiki diri kita, maka Allah akan memperbaiki pasangan kita. Kalau seandainya pasangan itu tidak bisa diperbaiki, Allah akan datangkan pasangan yang lain yang lebih baik. Maka itu janji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak akan menjadikan pasangan orang beriman seorang yang khabis. At-tayyibuna lit-tayyibat wat-tayyibatu lit-tayyibin. Kata Allah, orang wanita laki-laki baik pasangannya wanita baik. Wanita baik pasangannya laki-laki baik. Al-khabithuna lil-khabithat. Wanita jelek, laki-laki jelek pasangannya wanita jelek. Ya. Wanita jelek pasangannya laki-laki jelek. Seperti itu Allah katakan. Dan Allah tidak akan jadikan itu bagi orang beriman. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada seorang yang mau menikah, qadarullah terjadi apalah yang terjadi. Misalnya seorang laki-laki itu pernah berzina sebelum dia menikah. Sebelum dia menikah dia telah berzina. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia melamar seorang akhwat, perlukah dia menceritakan masa lalunya, saya telah berzina dan semisalnya? Maka tidak perlu. Tidak perlu selama Anda tidak ditanya. Selama Anda tidak ditanya, kamu pernah berzina, kata calon mertuanya. Kalau Anda tidak ditanya demikian, maka tidak perlu diceritakan. Seperti itu pula seorang wanita yang dulu masanya masa kelam, dia pernah berzinah misalnya, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilamar oleh seorang pria. Kemudian kalau pria tersebut tidak bertanya apakah dia masih tidak pernah digauli orang, maka tidak perlu diceritakan. Tidak perlu diceritakan. Karena Allah Subhanahu wa taala menutupi aib tersebut, maka jangan dibuka aib tersebut. Jangan dibuka aib tersebut. Kecuali laki-laki tersebut bertanya. Laki-laki tersebut bertanya, kamu pernah nggak disentuh oleh laki-laki lain? Kalau itu harus jujur dijawab. Saya katakan pernah dan saya bertaubat. Tapi kalau dia tidak bertanya, maka tidak perlu diungkap. Baik itu suami ataukah seorang istri. Ustadz, saya tahunya setelah menikah misalnya. Apakah saya ceraikan? Enggak. Islam menganjurkan kalau dia bertaubat, maka at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari sebuah perbuatan dosa, bagikan dia tidak memiliki dosa tersebut. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang mulia ini kita diwajibkan, baik itu laki-laki ataupun wanita, mencari pasangan baik, diwajibkan oleh Allah. Jadi mencari pasangan baik itu bukan sunnah hukumnya, tapi wajib hukumnya. Jadi orang mau menikah itu wajib dia mencari pasangan yang baik. Bukan asal-asalan siapa yang datang sudah selesai, enggak. Tapi wajib dia mencari pasangan yang baik. Laki-lakinya wajib mencari pasangan yang baik, wanitanya pun juga wajib mencari pasangan yang baik. Banyak orang menganggap mencari pasangan baik itu sunnah, enggak, itu wajib. Kewajiban, wajib hukumnya seorang itu mencari pasangan yang baik. Kalau tahu dia pasangan tidak baik, maka dia jangan menikah. Dia maka jangan menikah. Walaupun kita katakan selama dia tidak berzina, selama dia pelaku maksiat, fasik misalnya, sah saja pernikahannya dia, sah saja. Tapi itu tidak tepat menikahkan demikian.
Kemudian ya, karena subhanallah Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang demikian Allah Subhanahu wa taala, banyak orang itu berspekulasi di dalam pernikahan ini. Banyak orang itu selalu berspekulasi, apalagi salah satu pasangan itu memiliki kelebihan. Contoh misalnya, kalau laki-laki itu kaya, kadang perempuan itu dia berspekulasi tinggi. Kata dia nggak apa-apa, laki-lakinya kaya tapi pernah kecanduan narkoba misalnya, pernah kecanduan obat-obatan, kemudian direhabilitasi, kemudian mau dinikahkan dengan seorang akhwat. Kata orang tuanya nggak apa-apa, dia sudah taubat, ya, sudah direhab, ya, insya Allah tidak ada masalah. Kadang karena harta dia memaklumi demikian. Ini tepat tidak? Orang dari awal tuh cari yang baik. Dari awal itu Anda cari orang yang baik. Ya. Jangan dicari dari awal itu orang yang bermasalah. Sama seperti pula seorang laki-laki misalnya. Dia mendapat seorang akhwat yang mungkin liar. Ya. Kalau orang Banjar tuh gagah benar akhwatnya ini. Gagah kesana kemari. Ya. Maka ya, kemudian dia katakan, nggak apa-apa, saya akan didik dia. Karena akhwatnya cantik misalnya. Tapi orangnya gagahnya luar biasa kesana kemari. Maka jangan, itu salah. Itu namanya berspekulasi dalam pernikahan. Maka Islam tidak menganjurkan demikian. Islam itu cari yang jelas. Cari yang jelas. Maka itu dicari yang jelas. Keluarganya jelas, akhwatnya jelas, ikhwannya jelas. Cari yang jelas. Kalau sesuatu yang tidak jelas, Anda tahan sampai ada kejelasan. Ya. Banyak orang itu kadang asal-asal saja, gegabah di dalam menikahkan pasangannya. Baik, makanya pentingnya orang itu bertanya. Banyak orang itu subhanallah saya melihat, banyak orang itu kadang itu tidak bertanya dengan masalah semacam ini. Banyak orang itu tidak bertanya. Dan hadis ini kenapa Nabi SAW menyuruh kita mencari yang baik? Kenapa Nabi Islam mengharamkan menikahi penzina? Subhanallah. Kebiasaannya Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, kebiasaannya kalau salah satu pasangan itu berzina, itu kadang itu berdampak kepada adat dan keturunannya. Kadang berdampak kepada anak dan keturunannya. Saya menemukan subhanallah, ada seorang anak, ya, salah satu pasangannya berzina, ya, pasangannya berzina. Kemudian ya, dia bercerai. Qadarullah, ternyata ayahnya, ya, anak ini juga dulu pernah berzina. Dulunya pernah dan itu terjadi kepada anaknya. Terjadi kepada anaknya, yang mana anaknya itu, ya, pasangannya berkhianat dengannya. Kadang demikian, subhanallah. Makanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman. Karena dampak dosa itu bisa. Dampak dosa itu berdampak, bisa jadi berdampak pada keturunan kita. Makanya ini penting seorang muslim memahami masalah ini. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, talaqa rajulun imra'atahu salasan fatazawwajaha rajulun thumma talaqaha qabla an yadkhula biha fa arada zawjuha al-awwal an yatazawwajaha fasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik faqala la hatta yadhuqa al-akhar min usailatiha ma dhaqa al-awwal. Muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ada seorang laki-laki yang telah mentalak istrinya sebanyak 3 kali. Kemudian wanita ini dinikahi oleh laki-laki lain, dan laki-laki itu pun menceraikannya sebelum mencampurinya. Lantas mantan suaminya yang pertama ingin menikahinya kembali, dan kasus ini ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun, Nabi menjawab, tidak boleh sampai suaminya laki-laki yang lain mencicipi madunya sebagaimana suami pertamanya telah mencicipinya. Muttafaqun alaih, dan lafaznya dalam riwayat Muslim. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang mulia ini dijelaskan tentang masalah ada seseorang yang telah mentalak istrinya 3 kali. Kita tahu talak itu 2, at-talaqu marratan, kata Allah. Talak itu 2. Ini ada orang mentalak istrinya sudah 3 kali. Ketika dia talak 3 kali, maka wanita ini menikah lagi dengan laki-laki lain. Karena boleh, kalau sudah ditalak 3, habis masa iddahnya, boleh dia nikah dengan laki-laki lain, sudah terputus hubungan.
Ternyata ketika dia menikah dengan laki-laki lain tersebut, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, ternyata wanita ini cerai dengan suaminya. Suami yang kedua ini cerai lagi. Kemudian suaminya yang pertama pengen kembali kepada suami istrinya yang pertama ini. Maka ditanyakanlah hal itu kepada Nabi SAW. Kata Nabi tidak bisa. Sampai suami yang kedua itu menggauli istri ini. Kalau dia sudah digauli, kata Nabi, kemudian terjadi perceraian, baru dia boleh bisa kembali kepada suaminya yang pertama. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang mulia ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah bahwasanya talak itu 3 kali. Lebih dari 3 kali, ya, kalau wanita sudah ditalak 3 kali maka habis. Seorang laki-laki itu untuk kembali kepada istrinya, dia talak rujuk. Kemudian dia talak yang kedua, dia rujuk lagi. Kalau dia talak yang ketiga, maka dia tidak bisa lagi rujuk. Ya, dia tidak bisa lagi rujuk. Maka kalau sudah 3 kali dia talak, maka tidak ada punya kesempatan merujuk. Seorang istri yang ditalak 1, ditalak 2, itu masih di bawah kekuasaan suaminya. Jadi kalau ada seorang istri ditalak 1 oleh suaminya, selama istri itu masih dalam masa iddah, kapan saja suaminya boleh rujuk. Karena istri nggak boleh nolak. Wah, aku kan hendak merujuk lan ikam. Nggak bisa. Selama masih di masa iddah, maka itu haknya seorang suami. Kapan saja dia rujuk. Sebab itu pula ketika ditalak yang kedua, kapan saja suami mau rujuk boleh, selama masih di masa iddahnya. Tapi yang jadi masalah adalah kalau sudah ditalak yang ketiga, maka kalau talak ketiga sudah nggak bisa lagi rujuk. Nah, salah satunya cara agar bisa rujuk ini seperti apa? Caranya adalah wanita ini nikah dengan laki-laki lain. Kalau wanita ini nikah dengan laki-laki lain, kemudian digauli oleh laki-laki lain tersebut, kemudian terjadi perceraian lagi atau lakinya meninggal, maka laki yang pertama bisa kembali. Tapi kalau dia menikahnya tidak sempat digauli, nikahnya betulan, tapi tidak sempat digauli. Ya, seorang istri, seorang laki-laki bisa nikahi akhwat yang sudah ditalak 3 kali. Ketika malam pertama dia lihat istrinya cantik sekali, akhirnya kena serangan jantung dia. Langsung meninggal. Ya. Langsung meninggal kena serangan jantung. Tidak sempat dia gauli istrinya. Tapi boleh nggak sang wanita tersebut dia kembali kepada suami yang pertama? Tidak. Walaupun suami nikahnya betulan, tapi meninggal, belum disentuh, meninggal, tidak boleh. Sampai kata Nabi SAW digauli. Apalagi nikahnya ence-encean, kalau orang bahasa Banjarnya. Nikahnya pura-pura. Maka kalau nikahnya pura-pura, apalagi tidak boleh. Baik, kalau wanita itu nikah dengan laki-laki lain, digauli, ya wanita tersebut, ya digauli oleh laki-laki tersebut, kemudian terjadi perceraian. Boleh nggak dia kembali kepada lakinya yang pertama? Boleh. Terus gimana hitungannya, Ustaz? Dihitung dari awal lagi. Jadi talak ini dihitung dari awal lagi. Jadi seolah-olah dia menikahi yang baru lagi. Seolah dia menikahi yang baru. Ya. Jadi dia punya kesempatan lagi mentalak 3. Ustaz, ditalak lagi 3. Pisah lagi nggak boleh. Nikah lagi Ustaz, nikah lagi terjadi perceraian, kembali lagi yang pertama, bisa juga. Jadi subhanallah, makanya di dalam Islam, kalau dia menikah, wanita itu ditalak ketiga, nikah dengan laki-laki lain, digauli, itu namanya hadam. Hadam itu menghancurkan hukum sebelumnya. Jadi wanita itu ketika ditalak 3, hukumnya apa? Haram untuk kembali. Tapi ketika dia menikah dan digauli oleh suaminya yang baru, ini menghancurkan hukum yang sebelumnya, yang kada boleh kembali kepada suami yang pertama. Maka ketika dia menikah, terjadi perceraian, maka dia boleh kembali. Kenapa? Karena hukum tadi sudah dihancurkan dengan pernikahan tersebut. Disebut dengan hadam. Seolah-olah tidak ada hukum. Ya, seolah-olah tidak ada hukum. Maka dia bisa kembali kepada suaminya yang pertama. Ya. Tapi subhanallah, banyak orang ini tidak paham dalam masalah ini. Banyak orang masuk dalam masalah ini, masuk dalam nikah muhallil. Sekedar penghalalan. Ya. Kadang laki-lakinya tidak pengen demikian, kadang perempuannya sengaja. Karena perempuannya pengen dia kembali lagi pada suaminya yang pertama, misalnya sengaja dia nikah dengan laki-laki ini, dia pikir laki-laki ini paling nggak bertahan sama saya selama 1 tahun. Ya pokoknya akan aku mauki laki-laki ini sampai mentalak aku, misalnya gitu. Ya. Ini dimaukinya macam-macam laki-lakinya itu. Laki-lakinya ini mau, ya sudah talak aja dia sudah. Ya.
Kalau perempuan itu punya niat demikian, maka tidak boleh dia. Maka tidak boleh. Subhanallah, saya pernah kejadian. Ya. Ada orang, ya, saya waktu saat itu lagi di Madinah, ya, saya lagi studi saat itu S3. Ada orang nelpon saya, orang mukim di Saudi, jadi TKI, mukim di Saudi. Dia nelpon saya, nangis, Ustaz, ulun minta tolong, bisa KP minta tolong? Oh, insya Allah kalau saya bisa, saya bantu, kata saya. Ya, kalau bisa saya bantu. Ustaz, ulun ini sudah mentalak 3 bini ulun, kata dia. Bisa KP minta tolong kawini bini ulun, kemudian ceraikan, kata dia. Iya. Kata saya, astagfirullah. Kan dia nggak tahu, dia kira boleh kira ulun percaya lompin aja, kata dia. Iya. Dia ini nggak paham, dia nggak ngerti hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya panggil orang tersebut. Kemudian saya takutnya nanti saya bilang kada boleh, saya hamuki, dia mikirnya ke yang lain. Iya, malah saya panggil orang tersebut. Saya jelaskan hukumnya. Oh, kayak itu, ulun kira boleh ence-encean kayak itu apa macam. Iya, enggak boleh. Banyak orang tidak paham masalah ini. Dia kira boleh demikian. Dia kira itu cuma tipu-tipu, tapi kalau sudah dibikin resmi, akad macam itu dia kira boleh. Enggak. Niat itu tetap ada di dalam hati. Ya. Maka Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Kalau niat dalam hati kita cuma tidak serius nikahnya, maka dia tidak sah dalam hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam hukum manusia zahirnya sah, tapi dalam hukum Allah dia akan ditulis sebagai seorang penzina. Ya, kenapa? Karena dia punya niat yang jelek di dalam tersebut. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan antara faedah juga, ya, para ulama mengatakan digauli di sini, kata para ulama rahimallahu taala, maksudnya digauli di sini, kata para ulama rahimallahu taala, adalah betul-betul dijima. Yang makna jima itu, kata para ulama, adalah memasukkan zakar ke tempat wanita. Kalau sekedar dia memeluk saja, sekedar dia sentuh saja, atau di atas bajunya, maka itu tidak dikatakan menggauli. Maka betul-betul disebutkan di sini adalah menggauli. Iya. Kalau di luar itu, maka dia tidak bisa kembali kepada suaminya yang pertama. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Syekh masuk pada bab baru, babul kafaati wal khiyar. Bab kesetaraan dan hak pilih. Jadi bab dalam masalah khiyar, kafaah, kesetaraan. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-arabu ba'duhum akfa'u ba'din wal mawali ba'dhum akfa'u ba'din illa haikun aw hajjamun, rawal Hakim, wa fi isnadihi rawin lam yusamma, wastankarahu Abu Hatim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Arab itu setara dengan Arab, kata Nabi. Orang Arab itu setara dengan Arab lainnya, dan orang non-Arab setara dengan non-Arab lainnya, kecuali tukang tenun dan tukang bekam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Hakim, dan di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak diketahui namanya. Abu Hatim mengklaim menghukumi hadis ini adalah hadis yang mungkar, hadis yang lemah. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang kita bacakan ini sebetulnya hadis ini adalah hadis yang palsu. Ya, hadis yang kita bacakan ini adalah hadis yang palsu. Kenapa Ustaz hadisnya adalah hadis yang palsu? Ya, karena di dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Sulaiman ibn Abil Jaun. Sulaiman Abil Jaun ini seorang rawi yang tidak diketahui sanad tidak diketahui kredibilitasnya dalam ilmu hadis, ya. Oleh karena itu para ulama rahimallahu taala menjelaskan hadis ini adalah hadis yang palsu. Terlebih lagi di dalam sanadnya ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya, sehingga ya ini menambah kelemahan hadis ini. Kemudian juga di dalam sanadnya ada tadlis Ibnu Juraid mentadlis, dia meriwayatkan dengan sehingga hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Kemudian kata Syekh, walau syahidun indal Bazzar, dan ada syahid indal Bazzar dari Mu'ad bin Jabal bisa dari munqati, dari Mu'ad bin Jabal dengan sanad yang terputus. Ini juga tidak sahih syahidnya, hadis penguatnya. Kenapa? Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, karena di situ ada Khalid bin Sa'dan tidak mendengar dari sahabat yang mulia Mu'ad.
Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang mulia ini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadisnya lemah. Tapi sebagian para ulama memakai hadis ini tentang pendalilan bahwasanya tidak boleh orang Arab menikah dengan orang non-Arab. Maksudnya Arab di sini adalah dia orang Arab, orang Quraisy, ya, menikah dengan orang yang selain Quraisy, ya. Kenapa sebagian ulama tidak membolehkan? Ya, ada pendapat demikian. Jadi ada pendapat itu yang memilih, dan ini pendapat mazhab Hambali. Mereka melihat orang Arab, ya, suku Arab tidak boleh menikah kecuali dengan suku Arab. Suku Ajam menikah dengan suku Ajam. Ada pendapat demikian. Walaupun saya katakan pendapat ini pendapat yang tertolak, ya, tapi ini ada pendapat di dalam masalah fikih. Sehingga kadang pendapat ini dipakai dalam suatu negara. Jadi Anda harus paham, kadang di suatu negara memakai sebuah madhab yang mereka anut. Kayak kita di Indonesia mengambil madhab Syafi'i di negara kita. Walaupun rakyatnya kadang ada Hambali, ada Hanafi, kadang ada yang ada jelas madhabnya, ya. Tapi kalau negara mengambil satu madhab pasti, madhab Syafi'i. Nah, di sebagian negara yang menganut madhab Hambali, mereka memegang masalah ini, bahwasanya orang Arab tidak boleh menikah dengan orang selain Arab. Ini madhab Hambali, ya. Kenapa? Karena mereka pertama melihat sahihnya hadis ini. Sahihnya hadis ini. Tadi kita katakan hadisnya adalah hadis yang mungkar. Yang kedua, mereka melihat maslahat. Kenapa kata mereka? Karena kalau seorang laki-laki yang non-Arab menikahi dengan wanita Arab, kata mereka, bahwasanya nanti yang berkuasa itu istrinya, bukan suaminya. Padahal ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Padahal laki-laki itu pemimpin terhadap wanita. Dan itu terbukti. Kalau di Saudi itu, yang kalau wanita Arabnya menikah dengan laki-laki, misalnya orang Indonesia misalnya, maka yang jadi menguasai itu siapa? Istrinya. Kenapa? Karena laki-lakinya itu penumpang datang di situ, tidak bisa ngapa-ngapain, ya. Kalau dia marah bisa diusir, istrinya bisa ngusir, ya, istrinya bisa ngusir, sehingga dia tidak punya qawwamah, tidak punya kepemimpinan. Maka mereka melihat dari sisi maslahat ini. Kadang sebagian ini bermanfaat dalam suatu negara. Beda di tempat kita. Khususnya di negara Arab ini bermanfaat. Aturan semacam ini kenapa? Karena kalau dibiarkan wanita ya boleh dinikahi dengan orang asing, maka wanita ini akan merajalela. Dia akan menguasai suami maka akan hilang. Iya. Walaupun kita katakan kalau di Indonesia mungkin tidak bisa seperti ini, tapi di sana seperti itu. Kalau orang asing dia nggak bisa. Orang asing itu pasti orang yang kelasnya nomor 2. Kalau di wadah kita orang asing kelasnya nomor 1. Tapi kalau di negara Arab orang asing itu kelasnya nomor 2 atau nomor 3. Sehingga apa-apa harus diakhirkan. Orang Arab dulu didahulukan, pribuminya dulu didahulukan. Orang asing itu belakangan, nggak boleh. Dalam segala hal, dari segi gaji, dari segi apa, orang di sana lulusan pribumi sana, dia lulusan SMA gajinya lebih tinggi daripada orang yang profesor datang dari luar negeri. Kenapa? Karena mereka melihat demikian maslahat suatu negara, dan ini pandangan di suatu negara, dan mereka melihat dari secara umum. Nah, sehingga kadang ulama itu mereka berpendapat demikian karena ada maslahat yang luar biasa. Sehingga kadang seseorang kadang dia tidak membolehkan ini karena ada lihat maslahat semacam ini. Tetapi di dalam Islam yang benar apa di dalam Islam? Yang benar di dalam Islam adalah tidak melihat suku. Tidak melihat suku. Di dalam Islam juga tidak melihat kedudukan. Di dalam Islam kafaah itu, kesetaraan itu cuma satu, yaitu agama. Kalau orangnya beragama baik, terlepas dia sukunya apa, terlepas dia kabilahnya apa, terlepas dia orang Arab atau non-Arab, terlepas dia kaya atau miskin, terlepas darahnya biru, darahnya hijau, darahnya merah, terlepas dari semua itu, yang penting dia seagama dan dia adalah orang yang baik, maka boleh nikah. Tidak ada masalah pernikahan. Ini secara asal. Tapi boleh nggak orang tua itu mempertimbangkan masalah harta? Boleh. Boleh nggak wali itu mempertimbangkan masalah suku? Boleh, tidak ada masalah. Makanya Anda jangan marah kalau seandainya ada seseorang mau menikahi, misalnya ada orang suku ini mau menikahi suku ini, kemudian
kan ada satu suku misalnya, aku nggak mau menikahkan anakku dengan yang bukan satu suku. Haram pian. Ini sudah beragama, boleh orang melihat pertimbangan demikian. Tidak ada masalah. Makanya saya pernah didatangi oleh seseorang, Ustaz, kenapa di Saudi ini? Orang nanya, orang Indonesia, kenapa orang Saudi ini ngalih barang nikah lawan bagian kita, kata dia. Orang Indonesia. Ya itu aturannya di sini, kata saya tidak boleh, nggak bisa diapa-apain. Ya. Kecuali saya jadi raja, kata saya ubah aturannya. Ya. Tapi aturannya di sini. Tapi itu makul, kata saya, itu masuk akal. Kenapa Ustaz masuk akal dia bilang? Karena orang itu kalau dia tidak satu suku repot. Saya kasih contoh. Antum berasal dari mana? Oh, saya berasal dari Jawa di sini kata dia. Baik. Kalau antum punya anak perempuan dilamar oleh orang timur, kira-kira mau nggak itu? Beda suku, beda negara. Secara umum mungkin orang tidak akan mau. Kenapa? Dia akan lihat beda tabiatnya, beda ini. Iya. Itu kita yang berdekatan dengan negara sih kadang tidak mau, dan itu wajar. Tetapi dalam Islam itu bukan perhitungan. Ya. Tapi boleh orang itu menolak karena satu suku. Boleh dia menolak mengadakan pertimbangan demikian. Ya. Makanya yang saya jelaskan bahwasanya kalau datang orang yang kalian ridhoi agamanya, maka terimalah. Kalau tidak diterima adalah kerusakan yang nyata. Saya jelaskan hadisnya adalah hadis yang lemah, kata saya. Kenapa? Karena Nabi SAW ada pertimbangan yang lain. Artinya kadang orang itu bagus agamanya, tapi ada pertimbangan yang lain yang menjadikan dia tidak menolak. Dan pertimbangan itu dibenarkan di dalam Islam. Makanya pernah ada syekh ditanya masalah hadis ini, Syekh, kenapa hadis yang masalah ijazah aku bentar dauna dinahu, jika datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya, kemudian itu kalau ditolak terjadi kerusakan yang nyata, kenapa kalian melemahkan hadis ini, Syekh? Kata dia. Kata saya, hadisnya emang lemah, sanadnya seperti ini. Ya, tapi karena intinya bagus. Kemudian saya ngasih contoh. Baik, kata Syekhnya, kamu punya anak perempuan, punya, Syekh, katanya. Syekh ini yang berbicara ini usianya 80 tahun. Kata Syekh, saya ini siapa? Oh, pian muhaddis, ahli hadis apa macam. Boleh nggak saya lamar anak kamu, kata Syekhnya. Oh, tidak bisa. Kenapa? Kata berdasarkan konteks hadis ini wajib kamu terima saya. Ya, wajib kamu terima saya. Saya mutadayyin, orang ahli agama dan semisalnya. Kenapa kamu tolak? Karena tua, bukan karena agama, kata beliau. Nah, itu salah satu mungkarnya hadis tersebut. Ya. Salah satu mungkarnya. Jadi kadang ada orang itu menolak karena pertimbangan lain. Ya. Ada orang itu menolak pertimbangan lain. Tetapi di dalam Islam, kalau laki-laki itu beragama pasti baik. Kalau Anda terima itu pasti keberuntungan. Ya. Tapi boleh nggak Anda tolak? Boleh. Boleh Anda tolak kalau ada pertimbangan lain di dalam Islam. Maka kata para ulama rahimahullah taala, kadang ada orang menimbang sekupu itu, kadang orang menimbang karena sederajat. Misalnya, oh ini anaknya nggak terlalu kaya misalnya. Kemudian dia nolak. Boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Ya. Karena dia melihat maslahat yang lain. Dan juga nasihat saya, kalau kita menikah itu yang sekupu dengan kita. Jadi kalau Anda misalnya orang yang sedang-sedang aja, ya, orang menengah misalnya, maka cari juga orang yang menengah. Kenapa? Karena kalau sekupu itu mudah untuk mengatur istri. Tapi kalau berbeda sekupu itu ribet. Ya, itu ribet sekali, luar biasa. Kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, seorang suami itu menikah dengan wanita kaya raya. Wanita kaya raya. Suaminya menengah ke bawah, istrinya ke atas terus ke atas, ya. Orang kaya sekali. Maka kalau terjadi permasalahan di dalam keluarga, terjadi permasalahan dalam kehidupan keluarga, maka kalau istri itu berduit, kabur dia dari rumah, ya, guring dia di hotel. Dia punya uang, tinggal dia di hotel, bintang 5, makanan nyaman dan semisal. Tapi coba bayangkan kalau istri itu orang yang tidak berduit. Ia marah dengan suaminya, keluarnya berpikir 100 kali. Keluar kemana lah aku menginap? Iya, kemana saya berteduh? Dia bingung. Dia akan mencari tempat teduh itu adalah suaminya. Makanya kata para ulama, orang itu kalau sederajat itu lebih baik. Itu pasti lebih baik. Iya. Kenapa? Karena seseorang itu dia punya apa ya? Punya kecocokan, ya, punya kecocokan. Iya. Walaupun demikian saya katakan tidak ada masalah orang memilih orang yang kaya. Ya. Tapi kalau Anda mencari pasangan misalnya beragama,
kemudian sekufu dengan Anda, artinya dia tidak kaya atau orang yang kaya dengan kaya, ya, maka itu jadi mudah. Itu jadi mudah dalam agama, ya. Walaupun sekali lagi dalam Islam itu yang dipandang adalah cuma agama, tapi pertimbangan-pertimbangan ini Islam tidak melarang orang melakukan pertimbangan-pertimbangan ini. Kalau dia menimbang masalah jabatan, menimbang masalah kedudukan, maka boleh, ya, tidak ada masalah. Laki-laki misalnya ingin menikahi wanita tuh kaya raya, salehah, bertakwa misalnya, akhirnya dia mundur diri laki-laki ini. Kenapa? Karena dia takut misalnya karena kaya dia tidak bisa mengimbangi misalnya. Boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah dalam Islam, ya. Dia ingin mencari yang biasa agar mudah diatur, ya, agar mudah diatur. Baik, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW disebutkan juga dalam hadis yang lain di sini, An Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha inkihi Usamah, rawahu Muslim. Dari Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, nikahlah dengan Usamah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan ini hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan sebuah kasus pada masa Nabi SAW. Ada seorang sahabiah yang bernama Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ini Bapak Ibu istrinya Abu Amr bin Hafs. Istrinya Abu Amr bin Hafs. Abu Amr bin Hafs ini mentalak istrinya Fatimah binti Qais, ditalak. Ini walaupun zaman sahabat, talak itu ada di zaman sahabat. Artinya zaman sahabat itu zaman yang luar biasa, zaman hidup Nabi SAW. Tetapi percaya juga ada. Sahabat kurang apa? Sahabat kurang apa? Jadi jangan Anda kira perceraian itu, kalau terjadi perceraian itu pasti rumah tangga itu laki suami istri ini orang yang jelek. Enggak mesti. Kadang sunnatullah, kadang rumah tangga itu kadang dia tidak bisa dipertahankan banyak hal. Ya, banyak sebab. Kadang tidak cinta lagi, ya, dia takut tidak bisa berkhidmah, akhirnya dia minta cerai, ya, banyak hal, ya. Tapi syahidnya di sini, sahabat ini Fatimah binti Qais ditolak oleh Abu Amr bin Hafs. Kemudian datang dua orang melamar dia, ya, melamar dia. Datang Abu Jaham, kemudian datang Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Fatimah binti Qais minta musyawarah kepada Nabi, wahai Rasulullah, Abu Jaham datang melamarku, ya, dua orang sekaligus ini. Kemudian juga datang lagi Muawiyah bin Abi Sufyan melamarku. Yang mana aku pilih wahai Rasulullah? Kata wanita ini. Kemudian kata Nabi, amma Abu Jahmin fala yadha asahu an atiqihi. Kata Nabi, adapun Abu Jaham itu dia tidak pernah menaruh tongkatnya dari pundaknya. Tidak pernah dia taruh tongkatnya itu di bawah. Maksudnya apa? Kinayah, isyarat bahwasanya Abu Jaham ini suka memukul. Dan wanita itu tidak senang dengan laki-laki yang suka memukul. Wanita itu ada tujuan laki-laki penyarikan. Maka wanita itu suka dengan laki-laki apa? Yang suka bercanda. Ya. Maka laki-laki yang suka bercanda itu lebih disukai oleh wanita daripada laki-laki yang kaya raya. Ya. Maka kalau Anda pengen mencari seorang wanita, ya, menjadilah orang yang humoris. Ya, maka akan disenangi oleh banyak wanita. Karena wanita tidak senang, ya, dengan apa? Dengan laki-laki yang pemarah. Maka Nabi mengatakan bahwa Abu Jaham ini, kata Nabi SAW, dia suka memukul wanita. Ya, dan ini sifat yang dibenci oleh kaum wanita. Kemudian kata Nabi, wa amma Muawiyah, adapun Muawiyah yang melamar engkau, kata Nabi, fasa'lukun la malalahu. Adapun Muawiyah, kata Nabi SAW, yang datang melamar engkau adalah orang yang fakir, miskin, kata Nabi, tidak ada hartanya. Dan wanita juga tidak senang dengan laki-laki miskin. Ya. Makanya laki-laki berusaha dia jangan miskin. Ya. Berusaha dia jangan miskin. Wanita juga tidak senang. Ya. Makanya kalau ada wanita bertahan dengan laki-laki yang miskin, itu wanita yang Masya Allah. Itu wanita yang luar biasa. Dia itu luar biasa ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda sayangi itu. Anda miskin, istri Anda sayang sama Anda, itu istri yang luar biasa. Ya, itu istri. Kenapa? Karena kemiskinan itu tidak disenangi oleh wanita. Wanita tidak senang wanita. Tapi kalau ada wanita yang bisa bertahan dengan suaminya yang miskin, itu wanita yang luar biasa. Itu wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amma Muawiyah, adapun Muawiyah adalah seorang yang tidak punya harta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Nabi mengatakan inki Usamah bin Zaid. Nikahilah Usamah bin Zaid. Maka Fatimah binti Qais ini pun menikah dengan Usamah bin Zaid. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada Fatimah binti Abi Qais tentang kafaah tidak agama. Di sini digambarkan oleh Nabi Sallam tentang kafaah kesetaraan adalah salah satunya adalah harta. Kata Nabi Sallam, Muawiyah dia tidak memiliki harta, maka tolaklah dia. Di sini memberikan gambaran kepada kita, orang itu boleh menolak orang karena dia miskin. Ya, boleh menolak orang karena dia miskin. Anda datang, ada ikhwan misalnya, Ami misalnya, ulun ini hendak melamar anak pian. Ulun ini alhamdulillah lulusan Mahat Bakkah, sudah hafal 30 juz, keterima di Universitas Islam Madinah S1. Ya misalnya, ya, tapi ulun gak bisa duit misalnya, kededa gawian, ya kededa kerjaan, tapi ulun hafal Quran. Kemudian calon mertua ini mengatakan, kalau ikut kededa gawian aku tolak aja di sini. Aku mencari yang sudah jelas-jelas saja. Anakku ikut makannya apa aja sini. Misalnya demikian. Boleh nggak dia menolak demikian? Boleh di dalam Islam. Tidak, itu pertimbangan. Tetapi kalau orang itu memilih agama, pasti tidak akan salah. Dia kalau dia milih, oh kata bapak, walaupun demikian, yang penting kamu soleh, aku gak ada masalah. Kalau dia memilih agama, dia tidak akan pernah salah. Ya. Memilih agama itu tidak akan pernah salah. Tapi Anda boleh menolak karena pertimbangan lain. Ini harus dibedakan, ya, harus dibedakan. Jadi Islam itu menyuruh kita memilih agama. Ya, kalau Anda pilih agama, karena memilih agama, Anda tidak akan pernah salah dalam pilihan Anda. Ya. Tapi Anda boleh juga menolak. Ya, boleh menolak seseorang yang mungkin secara tadi materinya kurang, maka boleh Anda tolak. Ya, boleh Anda tolak. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang mulia ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya bani bayadah inkihu aba hindin wankihu ilaih wa kana hajjaman rawi Abu Dawud wal Hakim bisanad jayyid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bersabda, kata Nabi, wahai bani bayadah, ya, nikahkanlah Abu Hindun dan tawarkanlah putri kalian untuk dia nikahi. Abu Hindun adalah seorang tukang bekam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan Al-Hakim dengan sanad yang bagus. Maksud Nabi SAW, nikahkanlah Aba Hindun. Nabi meminta kepada Bani Bayadah, sebuah suku di kota Madinah. Nabi meminta kepada mereka untuk menikahkan putri-putri mereka dengan Abu Hindun. Coba carikan dari putri kalian untuk dinikahkan kepada Abu Hindun. Atau mana yang lain, tawarkan putri kalian agar dinikahi oleh Abu Hindun. Kenapa? Ya. Jangan kalian tolak Abu Hindun itu lantaran karena dia seorang berbekam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hajjaman. Kata Nabi, jangan kalian tolak Abu Hindun itu lantaran karena dia seorang tukang bekam. Lihat, di dalam hadis yang mulia ini perbandingannya berbeda. Tadi hadis Usamah bin Zaid, Nabi mengatakan nikahilah Usamah bin Zaid, jangan nikahi Muawiyah. Muawiyah karena dia apa? Fakir. Di sini Nabi, kata Nabi, nikahkan Abu Hindun. Nikahkan oleh Bani Bayadah, nikahkan putri kalian dengan Abu Hindun walaupun dia tukang bekam. Tukang bekam itu Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, duitnya sedikit. Ya. Tukang bekam itu pekerjaannya, makanya di dalam bahasa Arab, tukang bekam itu pekerjaan rendahan. Jadi urufnya orang Arab, tukang bekam itu pekerjaan rendahan. Kenapa? Karena zaman dulu orang bekerja dokter itu dianggap rendah. Beda zaman sekarang. Kenapa zaman dulu pekerjaan dokter itu dianggap rendah? Karena mereka menganggap pekerjaan yang baik itu tidak berkaitan dengan darah dan najis. Kalau dokter ini kan berkaitan dengan najis, nanah, kotoran, apa macam, makanya dianggap rendah. Ya. Dan dalam Islam pun juga demikian. Ya. Di dalam Islam pun juga demikian. Ya. Karena dia berkaitan dengan darah, dengan kotoran dan semisalnya. Maka uruf orang zaman dulu ini pekerjaan yang tidak baik. Karena pekerjaan yang baik itu tidak berkaitan dengan kotoran-kotoran. Ya. Maka dulu dokter itu zaman dulu itu tukang hajam, tukang bekam dan semisal.
Kata Nabi, jangan kalian tolak Abu Hindun lantaran dia menjadi tukang bekam. Yang mana kalian menganggap tukang bekam itu adalah pekerjaan yang sangat rendah. Ya, ini bukan merendahkan profesi, tidak. Tapi mereka menganggap bahwasanya itu pekerjaan yang paling kelas bawah kayak kita sebetulnya. Kita kalau menganggap orang menyapu di jalanan apa macam, kita menganggap pasti orang itu gajinya kecil, ya, gajinya rendah dan seterusnya. Ya. Pekerjaannya halal, tapi di mata masyarakat apa? Pekerjaan termasuk tersebut ada pekerjaan yang tidak menjanjikan. Ya, pekerjaan yang tidak menjanjikan. Sebagian orang berpandangan demikian. Ya. Dan itu pasti ada di setiap masyarakat punya pandangan demikian. Nah, di bangsa Arab mereka punya pandangan tukang bekam itu apa? Rendah. Kenapa dia rendah? Ya, karena dia berkaitan dengan najis. Dan mereka menganggap sesuatu yang berkaitan dengan kotoran dan najis itu ada sesuatu yang nggak baik pekerjaannya. Iya. Maka Nabi SAW mengatakan, walaupun dia tukang bekam, kata Nabi, nikahkan anak-anak kalian. Anda bisa lihat di sini, kok Nabi Ustaz berbeda. Tadi pada Usama, pada kasus Muawiyah, jangan dinikahkan. Karena emang pertimbangan itu banyak. Ya, pertimbangan itu banyak. Kadang ada orang miskin, tapi nikahkan dia putri Anda dengan orang ini karena dia orang yang baik. Kadang ada orang itu baik, ya, tapi dia miskin, jangan dinikahkan karena kondisi tidak memungkinkan. Ya. Sehingga kata para ulama rahimahullahu taala, semuanya itu diukur, dilihat maslahat. Dan orang itu tidak akan pernah salah kalau dia memilih agama. Memilih agama dia tidak akan pernah salah apapun. Ya, siapapun dia tidak akan pernah salah. Tapi Anda bisa salah kalau Anda memilih bukan agama. Anda menikahkan anak Anda karena harta, bisa jadi Anda salah memilih calon Anda. Anda bisa jadi menikahkan anak Anda karena kedudukannya, Anda bisa jadi salah ya dalam menikahkan. Ya, dan bisa jadi Anda benar. Tapi kalau Anda memilih agama, Anda tidak akan pernah salah. Ya. Tapi kalau Anda menolak orang karena agamanya Anda tolak, misalnya karena dia tidak punya pekerjaan, walaupun agamanya bagus Anda tolak, boleh tidak? Boleh dalam Islam, tidak mengapa. Tapi ketika nanti Anda memilih pasangan, bisa jadi Anda salah. Ketika Anda hanya mementingkan pekerjaannya, tidak mementingkan agamanya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya wanita itu kalau dipinang, dan ini sunnah yang sering ditinggalkan. Dan ini penting, ini faedah yang luar biasa. Karena para ulama sunnahnya wanita siapa saja, wanita itu kalau dia dikhitbah oleh laki-laki bertanya kepada ahli ilmu terhadap orang yang meminangnya. Ini sunnah yang sering dilupakan oleh sebagian orang. Banyak orang itu anak wanitanya dikhitbah, sang ayah atau sang wanita itu tidak pernah meminta musyawarah dengan ahli ilmu. Seharusnya orang itu kalau anaknya dipinang perempuan, Anda bermusyawarah dengan ahli ilmu. Orang ahli. Ustaz, ini anak saya dipinang oleh si fulan. Anak saya dipinang oleh si fulan. Gimana menurut Ustaz? Ini sunnah. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabiat. Makanya Fatimah binti Qais tadi ketika Abah dipinang tadi, dia langsung memutuskan tidak. Dia datang kepada Nabi, meminta pendapat Rasulullah. Karena orang alim itu kadang dia bisa memberikan pendapat yang tidak Anda pikirkan. Kadang dia memberikan pertimbangan yang tidak dipikirkan oleh seseorang. Makanya kalau orang itu sudah dia istikharah, berusaha mencari, kemudian dia bermusyawarah dengan ahli ilmu, maka insya Allah tidak salah. Insya Allah tidak salah. Maka ini sunnah ini ya jarang dilupakan, ya jarang dipraktekkan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau Anda punya anak perempuan atau siapapun atau punya saudari perempuan dipinang orang, maka Anda tidak ada salahnya bermusyawarah. Makanya ada pepatah mengatakan ma khaba man istasha. Tidak akan pernah rugi orang yang bermusyawarah. Tidak akan pernah rugi. Dan juga tidak akan pernah rugi orang yang melakukan istikharah. Ya, pasti datang kebaikan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu pula ketika kita bertanya dengan ahli ilmu, ya, karena dengan ahli ilmu pula lah kita tahu nilai agama seseorang. Jadi yang menilai orang itu baik, agamanya bagus siapa? Itu ahli ilmu, bukan Anda. Ahli ilmu itu tahu orang ini agamanya bagus, ini agamanya tidak. Tapi orang awam tidak bisa membedakan. Orang awam melihat, oh, ini sembahyang di masjid di saf awal Ustaz, bagus saja. Tapi ahli ilmu dia punya pandangan yang lain. Saya kasih contoh. Iya.
Yang bisa menilai bangunan ini rapi, siapa yang bisa menilai? Ahli bangunan. Yang bisa mengatakan bangunan ini kuat atau apa adalah arsitek, ya, orang teknik. Dia bisa menilai seberapa lama kuatnya bangunan ini. Orang awam dia bisa melihat, oh kuat aja kayaknya. Tapi dia berbicara tanpa ilmu tidak? Tanpa ilmu dia berbicara. Cuma perkiraan. Tapi yang mengerti betul siapa? Ahli teknik. Orang ya mencicipi sebuah makanan. Yang tahu makanan ini lezat, orang yang ahli makanan. Orang yang ahli takhasus. Oh, ini adalah makanannya dibuat seperti ini. Orang yang ahli. Orang yang tidak pernah ahli dalam satu bidang makan, kasih makanan apa aja padahal enak berataan. Tapi orang ahli dia akan tahu, oh ini enggak. Ini kalau ditambahkan sedikit rasanya nonjok, ya, misalnya. Orang kalau makan mie ayam, ya, orang yang tidak ahli mie ayam, dia tidak akan bisa menilai mie ayam mana yang paling lezat. Dia akan mengatakan mie ayam ini semuanya nyaman berataan. Tapi orang ahli mie ayam, oh enggak, mie ayam ini bumbunya kurang di sini. Oh ini kurang, ayamnya seperti ini. Syek, karena dia ahli. Sama seperti itu Bapak Ibu ikhwan dan akhwat. Yang tahu orang ini beragama tidak beragama adalah ahli ilmu. Orang ini bagus agamanya atau tidak, ini adalah ahli ilmu. Dia yang bisa menilai. Oh, ini tidak. Saya melihat ini tidak bagus. Kenapa? Karena dia punya penilaian tersendiri. Maka ini kata para ulama, kenapa sunnahnya seorang itu bertanya dengan ahli ilmu. Kemudian ahli ilmu ketika ditanya tentang seseorang wajib dia terangkan. Jadi kalau Anda ditanya, Ustaz, anak saya ini dipinang oleh si fulan, bagaimana menurut pian? Kalau ahli ilmu ini tahu orang ini punya bid'ah dan semacam ini, harus dia jelaskan. Tidak boleh, insya Allah baik aja, mudah-mudahan Allah ampuni menantu pian misalnya. Dia kata, tapi dia tidak jelaskan apa? Kesesatannya. Dia tidak jelaskan kejelekan dia, hal-hal yang menyimpang dalam perkara akidah dia tahu, itu tidak boleh, haram. Ahli ilmu tahu dia jelaskan Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, huyirat Barirah ala zawjiha hina ataqat, muttafaqun alaih fi hadisin tawil. Wali Muslim anha radhiyallahu taala anha anna zawjaha kana 'abdan wa fi riwayati anha kana hurran wal awwalu asbat wa sahha an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma inda al-Bukhari annahu kana 'abdan. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ketika Barirah merdeka, dia diberikan hak khiyar, pilihan untuk mempertahankan ataukah cerai dengan suaminya. Muttafaqun alaih. Dalam sebuah hadis yang panjang, di dalam riwayat Muslim darinya dijelaskan bahwa suaminya adalah seorang hamba. Juga dalam satu riwayat darinya disebutkan bahwa dia adalah seorang yang merdeka. Namun yang pertama lebih kuat, dan diriwayatkan secara sahih oleh Al-Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya dia suaminya adalah seorang hamba. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala peristiwa Barirah. Gimana peristiwa Barirah ini? Peristiwa Barirah ini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, jadi Barirah ini seorang budak. Sahabiat, seorang budak. Kemudian Barirah ini punya perjanjian dengan tuannya. Kata tuannya, wahai Barirah, kalau engkau bisa tebus, ya, kalau engkau bisa tebus sekian uqiyah, maka kamu merdeka. Ya, Barirah cari uang, kamu bisa tebus, ya, sekian uqiyah, jumlah sekian, kamu merdeka. Kamu jadi orang yang merdeka. Kata Barirah, siap, saya akan tebus itu. Akhirnya Barirah minta tolong dengan Aisyah. Maka kata Aisyah, saya akan melunasinya. Akhirnya pun dilunasi oleh Aisyah. Akhirnya Barirah merdeka. Dan Barirah ini Bapak Ibu, ketika budak dia menikah dengan suaminya yang bernama Mughis. Mughis ini juga seorang budak. Ketika Barirah merdeka, suaminya belum merdeka. Suaminya belum merdeka. Di dalam Islam, jika seorang budak menikah, jadi budak itu kalau dia menikah dengan budak, tuannya tidak boleh menyentuhnya.
Jadi budak itu kalau dia belum menikah, majikan itu boleh menggauli budak tersebut. Dihalalkan oleh Allah, wa ma malakat aymanukum. Kata Allah adalah budak kalian boleh kalian sentuh. Tapi kalau budak itu sudah menikah, majikan itu nggak boleh. Tuan itu nggak boleh menyentuh budaknya. Barirah ini menikah dengan Mughis. Nah, ketika Barirah merdeka, suaminya masih budak. Di dalam Islam, kalau salah satu pasangan budak ini merdeka, dia memiliki hak untuk meneruskan pernikahan atau membatalkan pernikahan. Jadi, kalau dia merdeka istrinya merdeka, maka istri itu punya hak. Masih tetap sama dengan suaminya yang budak tersebut boleh, atau dia memilih pisah. Ini diperbolehkan. Karena tentu, kenapa di dalam Islam boleh memilih? Karena tentu budak punya keterbatasan. Kalau tuannya bilang engkau nggak boleh mendatangi istrimu, nggak boleh keluar rumah, maka dia harus taat. Di sini hak istri akan terzalimi, hak istri yang merdeka. Makanya dalam Islam dikasih pilihan. Wanita yang merdeka tersebut untuk dia bertahan dengan suaminya ataukah dia pisah. Maka Barirah pada saat itu ketika merdeka bilang, wahai Rasulullah, saya ingin pisah dengan Mughis. Dengan Mughis. Maka Nabi SAW pun membolehkan, karena itu hukum Allah. Mendengar tersebut, Mughis datang kepada Nabi. Mengatakan, kata Mughis, wahai Rasulullah, tolonglah bujuk Barirah agar tidak menceraikan saya. Barirah ini budak yang sangat cantik. Janganlah ceraikan saya. Kata, kalau Mughis ini cinta sekali dengan istrinya. Maka Nabi pun datang kepada Barirah. Nabi berwasitah menjadi syafaat untuk Mughis. Kata Nabi SAW, wahai Barirah, lihatlah Mughis bagaimana seperti ini. Enggak, wahai Rasulullah, saya pengen pisah, kata Barirah. Kemudian mendengar demikian, Barirah pengen pisah, Abu Bakar datang. Kata Abu Bakar, kalau begitu saya bebaskan Mughis. Barirah dibebaskan oleh Aisyah. Mughis ditebus oleh Abu Bakar, bapaknya Aisyah, nebus Mughis. Tujuan Abu Bakar apa? Agar Barirah bisa bertahan dengan Mughis. Maka Mughis pun dibebaskan oleh Abu Bakar, menjadi orang merdeka. Akhirnya pun Mughis datang kepada Nabi. Oh ya Rasulullah, bilang sama Barirah, saya sudah merdeka. Kasih tahu dia, bahwa saya sudah merdeka. Nabi pun datang, wahai Barirah, kata Nabi SAW, Mughis sudah merdeka, kembalilah engkau kepada Mughis. Kemudian Barirah bertanya, wahai Rasulullah, perintah kamu ini berdasarkan wahyu dari Allah, apa cuma keinginan kamu? Kata Barirah. Kata Nabi, ini keinginan saya, bukan perintah dari Allah. Ini bukan wahyu dari Allah, tapi keinginan saya. Kata Barirah, tidak, saya pengen bercerai dengan Mughis. Akhirnya pun, mau tidak mau Nabi memutuskan bercerailah Barirah dengan Mughis. Ketika Barirah bercerai dengan Mughis, Mughis pun berjalan di tengah-tengah kota Madinah, di tengah kampung Madinah, sembari meneteskan air mata, jenggotnya basah dengan air matanya. Dilihat oleh pemandangan tersebut, dilihat oleh sahabat, dilihat oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, atajab, kata Nabi SAW, apakah kalian tidak heran bagaimana cintanya Mughis kepada Barirah? Wa kaifa bughdi Barirah li Mughis, kata Nabi. Bagaimana cintanya Mughis kepada Barirah, dan lihat bagaimana bencinya Barirah kepada Mughis, kata Nabi. Itulah rumah tangga, subhanallah. Kadang pasangannya cinta luar biasa, tapi satu pasangan yang lain bencinya luar biasa. Kata Nabi, ala ta'ajab, apakah kalian tidak heran, kata Rasulullah SAW, lihat Barirah seperti ini, lihat Mughis seperti ini. Maka sahabat itu kasihan, lihat Mughis nangis, meneteskan air matanya sampai jenggotnya basah. Tapi hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah Subhanahu wa taala, karena Barirah punya hak untuk memilih, karena dia dibebaskan terlebih dahulu. Maka Nabi SAW pun memutuskan untuk dipisahkan, dipasakh pernikahan antara Barirah dan Mughis. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang budak dengan seorang merdeka itu tidak setara menikah. Hadis ini dalam hubungan kesetaraan, kenapa? Seorang budak dengan seorang merdeka itu tidak setara untuk menikah. Kenapa? Karena budak itu memiliki keterbatasan. Berbeda dengan orang yang merdeka. Merdeka tidak ada keterbatasan. Contoh misalnya, Anda menikahi seorang wanita yang budak. Wanita yang budak ini dia terbatas. Kalau tuannya tidak mengizinkan Anda datang ke rumahnya, maka Anda tidak bisa datang. Kalau tuannya tidak mengizinkan budaknya keluar dari rumahnya, Anda tidak bisa menjemputnya. Maka ini keterbatasan karena budak itu di tangan tuannya.
Bahkan sholat berjamaah, sholat Jumat saja gugur. Sebagian para ulama tidak wajib bagi seorang budak. Jadi bagi sebagian para ulama kalau majikan itu melarang, jangan sembahyang Jumat, begawi di rumah aja, maka kewajiban Jumat gugur. Itu saking besarnya hak seorang tuan, apalagi hak dalam masalah rumah tangga. Makanya di dalam Islam, kalau ada terjadi pernikahan antara budak dengan orang merdeka, itu tidak setara. Kenapa tidak setara? Karena yang satu punya hak yang begitu bebas, yang satu tidak memiliki hak yang begitu bebas, sehingga dikasihlah pilihan. Walaupun boleh budak dengan orang merdeka menikah, boleh, tidak ada masalah. Tetapi dia dikasih pilihan. Boleh dia meneruskan pernikahan, boleh dia tidak meneruskan pernikahan. Kenapa? Karena ini maslahat yang besar di dalam Islam. Kalau tidak akan terjadi mudarat yang luar biasa. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, ya, di dalam Islam, ya, kalau ada seorang budak yang menikah, maka budak yang menikah itu boleh dijual, walaupun suaminya tidak dijual. Jadi contoh misalnya, ini ada budak, Anda punya 2 orang budak, laki dan perempuan. Kemudian budak yang perempuan ini Anda jual, lakinya Anda tahan di rumah, tidak Anda jual, boleh tidak? Boleh. Karena itu hak tuannya. Ya. Dan inilah sebab kenapa seorang budak itu yang wanita kalau dibebaskan dia punya hak untuk meneruskan pernikahan atau dia tidak meneruskan pernikahan. Ya. Ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang terakhir kita ambil pada pertemuan kali ini. Wa an Dhahhak ibn Fayrus ad-Dailami an abihi radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah inni aslamtu wa tahti ukhtan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talliq ayyatahuma syi'ta rawahu Ahmad wal arba'ah illa an-Nasa'i wa sahhahu Ibnu Hibban wa Daruqutni wal Baihaqi wa allahu al-Bukhari. Dari Dhahhak bin Fayrus ad-Dailami, dari ayahnya radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mengatakan, wahai Rasulullah, aku sudah masuk Islam sementara aku memiliki 2 istri yang bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ceraikanlah salah seorang dari mereka yang engkau inginkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan 4 imam ahli hadis kecuali Imam An-Nasa'i, dan ia disahihkan oleh Ibnu Hibban, Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi. Bukhari mengklaim hadis ini memiliki cacat. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini, ya, terdapat kelemahan di dalam sanadnya. Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang majhul. Ya. Majhul itu tidak dikategorikan dalam ilmu hadis. Di antaranya adalah Dhahhak bin Fayrus ad-Dailami. Ini adalah rawi yang majhul. Sehingga hadis ini dilemahkan oleh para ulama rahimahullahu taala. Hadis yang kita bacakan ini walaupun dia lemah Bapak Ibu, tapi dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya seseorang yang menikah di waktu kafirnya kemudian dia masuk Islam, maka pernikahan di masa kafir itu sah. Jadi contoh misalnya, ini ada orang Kristen, dia menikah di masa Kristennya, di masa kafirnya. Kemudian setelah beberapa tahun dia menikah dengan wanita tersebut, kedua-duanya masuk Islam. Apakah diulang pernikahannya di masa Kristen tersebut? Dulu dia menikahnya dengan adat Kristen misalnya. Apakah diulang? Tidak. Pernikahan di Kristen tersebut ditetapkan sebagaimana ditetapkan di dalam Islam. Agama apa saja? Orang nikah di agama Hindu misalnya, dia suami istri ini. Sebelum masuk Islam dia sudah suami istri. Dia nikahnya dengan cara Hindu. Kemudian kedua-duanya masuk Islam. Apakah diulang pernikahannya? Tidak. Tidak diulang. Dia ditetapkan. Ya sudah, nikahan kamu sah, tidak ada masalah. Kemudian kecuali pernikahan tersebut terdapat pelanggaran di dalam agama kita, maka harus dipisahkan. Contoh, ada seseorang menikahi seorang wanita, seperti kasus ini. Dia menikahi 2 orang wanita bersaudara. Di dalam Islam, kita tidak boleh menikahi seorang wanita yang
bersaudara, tidak boleh. Harus salah satunya, ya. Ada wanita bersaudara kakak beradik, saya nikahi aja keduanya karena sama-sama cantik misalnya. Tidak boleh, dia harus memilih salah satu. Nah, kalau di masa kafir, orang itu menikahi misalnya dua wanita bersaudara. Kemudian dia ketika masuk Islam, gimana caranya Ustaz? Salah satunya harus ditalak. Salah satunya harus dilepaskan. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan syariat kita. Tapi kalau tidak bertentangan dengan syariat kita tetapkan pernikahan tersebut. Atau seseorang misalnya menikahi keponakannya, misalnya. Boleh tidak orang menikahi keponakannya? Tidak boleh di dalam Islam. Kemudian mereka ini masuk Islam, kita tetapkan pernikahannya? Tidak. Harus dilepaskan. Tapi kalau pernikahannya tidak bertentangan dengan syariat kita, ya, artinya dia menikahi wanita yang tidak diharamkan dia untuk nikahi, kemudian dia datang ke kita masuk Islam, maka kita tetapkan pernikahannya. Maka kita tetapkan bahwasanya nikahnya adalah nikah yang sah. Maka tidak mengapa pernikahan semacam ini. Tapi kalau seandainya berbeda, ya, atau bertentangan dengan syariat kita, maka tidak boleh. Ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kasus yang mulia ini, kasusnya adalah seorang sahabat, ya, bapaknya Fairuz Ad-Dailami, ini menikah dengan dua orang wanita yang bersaudara. Nikah di masa jahiliyah. Kemudian datang ke Nabi mengatakan nikahnya batal, harus ditalak salah satunya. Ini menunjukkan bahwasanya diharamkan mengumpulkan dua wanita dalam satu pernikahan. Tapi kalau misalnya Anda menikahi seorang wanita, kemudian Anda talak, kemudian Anda nikahi lagi saudarinya, boleh tidak? Boleh. Tapi dalam satu waktu itu tidak boleh. Makanya menikahi dua wanita yang bersaudara itu pengharamannya adalah muaqqat, sementara dia jadi istri Anda, haram untuk dinikahi. Tapi kalau dia sudah bukan istri Anda lagi, maka boleh Anda menikahi saudarinya. Seperti itu di dalam Islam. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara faedah-faedah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan mungkin tanya jawab, mungkin ada sekitar 10 menitan. Ya, kita gunakan untuk tanya jawab. Kalau yang mau bertanya silakan, nggih. Bacaan tahiyat awal sampai mana? Baik. Sampai mana bacaan tahiyat awal? Tahiyat awal bacaannya sampai syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di sana. Apakah dibaca selawat? Selawat tidak dibaca di tasyahud awal. Kenapa? Dan ini masalah khilaf tentunya. Kenapa tidak dibaca selawat di tasyahud awal? Pertama, tidak ada hadis yang sahih membaca selawat di tasyahud awal. Jangan hadis yang sahih, ya. Hadis yang berbicara membaca salawat di tasyahud awalnya tidak ada. Kecuali satu hadis di dalam salat malam. Bukan salat wajib, tapi salat malam. Hadis Hudzaifah. Di dalam hadis Hudzaifah disebutkan bahwasanya Nabi SAW membaca di tasyahud awal itu salawat. Tapi hadis ini lemah. Karena jalur yang sahih tidak menyebutkan Nabi dalam salat malam itu membaca di tasyahud awal itu salawat. Kemudian yang kedua, salawat itu kenapa ada di tasyahud yang kedua? Tidak ada di tasyahud awal. Karena salawat itu fungsinya untuk berdoa. Doa itu ada di tasyahud yang kedua, tidak ada di tasyahud awal. Ya, doa itu ada di tasyahud yang kedua. Maka setelah innaka hamidum majid, apa yang kita baca? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Fungsi salawat itu adalah muqaddimah untuk berdoa. Karena disunnahkan sebelum berdoa apa kita membaca salawat, makanya ada salawat di tasyahud yang kedua. Di tasyahud awal tidak ada doa, makanya tidak ada salawat di tasyahud awal, semacam itu. Wallahu a'lam. Dahulu tuh kita sering mendengar kalaunya bercanda dalam menikah juga bisa sah kalau ada saksi. Iya. Pertama ya, hadis yang mengatakan tiganya serius, ya, candanya serius, ya, kemudian seriusnya jadi. Pertama hadis ini lemah, ya. Pernikahan, talak dan rujuk, ya. Canda nikah itu jadi nikah, ya. Canda talak itu jadi talak. Pertama hadis ini lemah. Pertama hadisnya lemah. Tapi dari sisi makna betul apa tidak? Dari sisi makna tidak betul. Kenapa? Karena semua itu butuh niat. Innamal a'malu
binniyat. Setiap amalan itu bergantung pada niatnya. Ya, maka ya orang menikah canda nikah, kamu saya nikahi, ayo saya terima nikahnya misalnya bermacam. Jadi nikahnya tidak. Tidak jadi nikah. Kenapa? Karena nikah itu butuh niat. Butuh niat, dan Islam itu sangat berhati-hati dalam masalah furuj, dalam masalah kemaluan. Maka tidak mungkin dalam syariat Islam begitu gampang mengatakan bahwasanya jadi nikah dengan bercanda. Sedangkan Islam itu sangat berhati-hati di dalam masalah itu. Ya. Sehingga kadang orang melihat di sinetron, ya, oh ini jadi Ustaz nikahnya, enggak. Ya. Dan juga syarat nikah itu ada syarat-syaratnya, ya, ridho, ya, persetujuan, ya, banyak syarat. Jadi tidak hanya sekedar bercanda saja, tapi persyaratannya dipenuhi, ya, semacam itu. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Baik. Kalau yang masuk Islam itu suami, istri tidak masuk Islam, tidak ada masalah selama istrinya ahlul kitab, Nasara atau Yahudi. Tapi kalau yang masuk Islam itu istri, suami tidak masuk Islam. Tidak boleh wanita mukminah menikahi orang ahlul kitab. Ini gimana? Jadi istrinya masuk Islam, suami tidak. Maka istrinya disuruh untuk mendakwahi, untuk disuruh diberikan kesempatan untuk memeluk Islam. Kalau seandainya dikasih waktu tempo dia tidak memeluk Islam, maka dipisahkan. Jadi kasih tempo, hakim nanti yang kasih tempo. Jadi kata hakim, kasih tempo suaminya itu 1 bulan 2 bulan untuk dikasih kesempatan untuk memeluk agama Islam. Kalau dalam 1 bulan atau 2 bulan sang suami tidak memeluk agama Islam, hakim yang memisahkan. Hakim yang memisahkan. Nanti wanita itu datang kepada hakim. Wahai hakim, saya masuk Islam, suami saya tidak, dan ini tidak boleh dalam Islam. Maka nanti hakim melihat, oh iya, akan dikasih tempo. Dipanggil suaminya, secara hukum Islam engkau tidak boleh menikah. Maka kami kasih kesempatan untuk memikirkan memeluk Islam atau tidak. Hakim ngasih tempo. Nanti itu kembali ke ijtihad hakim. Berapa dia ngasih tempo? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya, misalnya dia kasih 3 bulan, ya sudah. Berarti nanti kalau sudah 3 bulan tidak memeluk agama Islam, maka hakim di sini memisahkan semacam itu. Tetap dikasih tempo karena Islam itu masya Allah ya, tetap dikasih waktu untuk berpikir ya. Karena kadang orang dapat hidayah saat itu belum tentu suaminya dapat hidayah. Makanya dalam Islam dikasih hakim nanti melihat nanti maslahatnya berapa. Ya, tentu ini tidak akan panjang. Hakim akan melihat paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kesempatan untuk dia mempelajari, mendalami agama Islam. Mudah-mudahan di tempo itu dia mendapatkan hidayah semacam itu. Wallahu a'lam. Tapi kalau yang masuk Islamnya suami, tidak ada iskal. Karena dia boleh bertahan dengan pernikahan itu. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Ya saya kira cukup ya. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.